izin Pak Ketua, kami bertemukan, kami di lapangan, kami temui, tiba-tiba terhenti 2 minggu hujan. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu terjadi. Tanaman mati lagi, kemudian kita tanam lagi. Kelihatan curah hujan tinggi, tetapi tiba-tiba keadaan terhenti 2 minggu, dan Jawa Timur, Jawa Tengah 2 kali kami temukan terjadi seperti itu. Tanaman kita, ini tidak pernah terjadi, grafik yang hijau, Pak Ketua, ini tidak pernah terjadi. Makanya kami sangat khawatir, ini biasanya puncaknya 2,3 naik, tetapi ini maksimal 1,5 karena maaf kita refocusing anggaran sehingga kita gunakan segala cara untuk meningkatkan tanam yang awalnya kita cuma 500. Kami start di sini 500 Oktober, kemudian di sini tiba-tiba turun. Harusnya naik menjadi 2,3. Inilah yang mengkhawatirkan kami 3 bulan ke depan. Kami katakan Maret, April, Mei aman. Kami yakin aman, kenapa? Hitungannya 1,5, 1,7 ini surplus untuk 3 bulan. Tetapi, maaf Pak Ketua, kami sampaikan apa adanya, hari ini baru tanaman 200.000 hektar, artinya padahal sudah pertengahan bulan. Ini baru 1/4. Ini sangat mengkhawatirkan sehingga kami refocusing anggaran untuk pompanisasi Pulau Jawa. Karena kalau kita membangun sawah, itu tidak mungkin kekejar dengan defisit sekarang. Yang persoalan besar adalah manakala kita mau impor, tiba-tiba negara lain juga tidak punya. Maaf, teman-teman, El Nino juga kena El Nino. Kami bilateral dengan dubesnya, Vietnam, negara lain juga demikian, tetapi mungkin persiapannya lebih bagus, mungkin pupuknya sempurna. Tapi kita sudah El Nino, pupuknya separuh. Sehingga kita minus tanaman ini 1,9. Kemudian yang ketiga, KTP, terima kasih sarannya Pak Dirjen, tolong yang KTP ternyata mempersulit, tolong Pak Dirut Pupuk, ini jangan ditambah. KTP dengan menggunakan kartu tani ada 20% sesuai data tidak mampu mengakses. Ada yang lupa PIN, kemudian ada remote area yang jauh pegunungan tidak bisa dapat pupuk. Sehingga kami putuskan KTP. Minta maaf, mungkin kami tidak detail sehingga KTP Pak Dirut Pupuk, Pak, tolong Pak Rahmat diperhatikan itu penyampaian dari Bapak Komisi 4, masalah pupuk jangan sampai KTP kita anggap bahwa mempermudah ternyata tambah mempersulit. Jadi tapi itu gini Pak Menteri, ya tadi yang dikatakan kasus yang paling terbesar adalah petani datang ke kios membawa KTP. Kata pemerintah, kata menteri, kata presiden cukup bawa KTP saja. Kalau dia nggak punya alokasi di kios itu kan nggak dapat. Seharusnya omongan Pak Menteri diterjemahkan oleh bawahannya. Karena Anda kan sebagai Panglima tertinggi nggak mungkin ikut perang ke lapangan. Harusnya langsung ditindaklanjutin di bawahnya, cukup KTP tapi dengan catatan Anda mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Ini kan enggak. Ini rancu di lapangan ini. Gitu loh. Karena mohon maaf petani di wilayah saya itu kadang nggak tahu. Dianggapnya kita ini sama. Kalau nggak ada pupuk yang salahkan, kalau nggak menteri ya DPR, karena DPR yang sering turun ke lapangan. Ini yang terjadi. Ya silakan lanjutkan. Pak Sudin izin Pak, tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya 1 menit. Ya Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin bukan belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin Pak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf, aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan. Karena kami dengar aspirasi petani.
Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Oke, sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Oke, pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetail-detailnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono, santai bulan puasa. Uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena bukan, ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau di tanah. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih lokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak bagi Pak. Nggak berani bagi. Karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani, dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani pada saya. Pasti terlebih lagi saya, marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak. Jadi saya lewat, tidak langsung oleh saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah, sehingga tadi itu, pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan. Gampang Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan, luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya, kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawahan saya Pak, mitra. Ya mitra, berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu presiden sebagai yang bisa memerintahkan itu. Adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Saya sudah sampai berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Izin Pak Ketua.